Tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan diri dari sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang hina, yang tercela, dari sifat-sifat buas, sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat setan. Lalu kemudian kita mengisinya itu dengan sifat-sifat terpuji dan perkara-perkara yang baik. Nah, karena ilmu itu hakikatnya adalah ibadah hati, sholatnya sir, dan pendekatan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti halnya kita melaksanakan ibadah sholat, itu menjadi kewajiban yang lahir. Tidak sah sholat seorang hamba kecuali membersihkan dan mensucikan yang lahir terlebih dahulu dari hadas dan kotoran-kotoran. Nah, maka begitu juga ibadah batin kita. Ibadah batin kita ini harus bersih dan mengisi hati ini dengan ilmu. Itu tidak akan sah kecuali harus mensucikan dari akhlak-akhlak yang kotor dan dari sifat-sifat yang najis. Nah, ini peringatan bagi kita, rambu bagi kita bahwasanya antara suci dan najis ini tidak terbatas pada lahiriah aja. Kenapa tidak terbatas pada lahiriah aja? Karena orang-orang yang non-muslim itu bersih pakaiannya, badannya termandikan terus, tetapi ia kotor hatinya dan batinnya ini dilumuri dengan kotoran-kotoran hati. Nah, jadi kotoran-kotoran hati ini lebih penting untuk kita jauhi, karena kotoran hati ini akan bisa membinasakan kita di akhirat kalau tidak dibersihkan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la yadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidaklah masuk ke rumah yang di dalamnya itu terdapat anjing. Nah, hadis ini makna hakikatnya apa? Nih, ayo kita lihat. Karena hati adalah rumahnya orang-orang mukmin. Nah, hati ini adalah tempat tinggalnya malaikat, tempat turunnya malaikat, tempat menetapnya malaikat. Nah, sedangkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat hina seperti marah, syahwat, dendam, dengki, apalagi hasud, sombong, ujub, bangga diri, dan lain-lain ini adalah bagaikan anjing-anjing yang menggonggong ataupun yang menyalak. Maka bagaimana mungkin malaikat ini akan masuk di dalam hati kita? Karena apa? Telah dikelilingi oleh anjing-anjing. Sedangkan cahaya ilmu itu tidaklah Allah taruh di hati seorang hamba kecuali dengan perantaranya malaikat. Nah, begitu juga ilmu yang kita dapatkan yang dikirimkan ke hati seorang hamba melalui malaikat. Karena malaikat ini adalah makhluk yang suci dan terhindar daripada sifat-sifat tercela. Nggak bisa begitu kan? Kita bergaul boleh, kita bergaul dengan siapa aja. Sama orang baik kita bergaul, sama orang yang kurang baik kita bergaul. Hanya saja kita batasi pergaulannya. Ambil pergaulan kita dengan orang yang kurang baik itu, walaupun orang itu ahli maksiat, ahli apa segala macam, yang berbuat keburukan segala macam, kita ambil perkara-perkara yang baik kepada dia. Hanya saja batasi pergaulan kita. Sebab kenapa? Hakikatnya orang yang hidup di alam dunia itu semuanya baru belajar benar. Tidak ada orang yang benar. Orang yang benar itu siapa? Orang yang udah dijamin masuk surga. Nah, itu hakikat orang yang benar. Kuncinya satu, kamu jangan gampang percaya. Artinya jangan gampang percaya di alam dunia ini bagaimana? Karena macam-macam karakter orang, macam-macam sifat orang. Meskipun kamu orang baik, berperilaku baik, berakhlak baik, orang yang suka dibanding orang yang tidak suka itu lebih banyak orang yang tidak suka sama kamu. Nah, makanya jangan gampang percaya kepada manusia. Ada pepatah yang bilang, yang saudara bisa jadi musuh, orang lain bisa jadi teman. Nah, itu emang benar. Benar. Dalamnya lautan bisa kita selami, tapi hati manusia siapa yang tahu? Tidak semua perbuatan baik ini berujung baik. Bisa aja ia berbuat jahat secara sembunyi-sembunyi di belakang kita. Nah, ini ente pegang, kamu pegang buat pedoman hidup kamu ke depan. Ada dikisahkan di dalam kitab Ihya Imam Ghazali bahwa dulu pada suatu hari ada iblis pernah datang menemui Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan herannya iblis ini berkata kepada Nabi Isa dengan mengatakan, ya Isa, qul la ilaha illallah. Wahai Isa, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Isa pun terdiam sebentar, lalu beliau menjawab dengan mengatakan, apa yang kamu katakan adalah benar, tapi aku tidak akan mengikuti apa yang kamu katakan. Nah, di sini apa maknanya? Ini karena dari kalimat yang benar ini yang diucapkan setan terdapat jenis tipu daya setan.
Dan tipu daya setan ini tidak akan pernah habisnya sampai sekarang. Nah, lewat tipu daya inilah kemudian para ulama-ulama, orang-orang alim, para ahli ibadah, banyak yang terjerumus karenanya. Kecuali ulama yang memang telah dipelihara hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tipu daya setan ini merajalela kemana-mana di antara hamba-hamba Allah yang soleh, apalagi hanya yang terlihat soleh. Dan akhirnya pun kebaikan sekarang kebanyakan tinggal gambarannya aja, hanya tampak di permukaannya aja. Nah, terlihat bahwa semua ini, kehidupan kita ini kebanyakan rata-rata mengikuti tipu daya setan. Karena senjata setan itu adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu adalah tempat subur dan tempat bersenang-senangnya bagi setan dari segala keinginan-keinginan. Ingin apa? Ingin dipuji, ingin kedudukan di hati manusia, ingin popularitas. Nah, inilah dahsyatnya tipu daya setan pada ulama-ulama. Nah, kalau di kalangan kita, di kalangan orang-orang awam, justru setan itu menggodanya masih perkara-perkara yang ringan, yang recehan, yang jelas-jelas nyata aja, perkara halal haram, larangan atau anjuran, sudah selesai. Tapi kalau di kalangan ulama, di kalangan orang-orang alim, setan ini membungkus kejahatannya dalam perkara kebaikan. Ucapan setan itu kepada seorang ulama itu yang terlihat baik, dengan kata-kata nasihat-nasihat yang baik. Nah, ketika seorang ulama yang awalnya datang mengajar ikhlas, kemudian mengajarkan ilmunya kepada orang-orang awam dengan hanya sederhana berpakaian, kemudian lama-lama pengikutnya ini semakin lama semakin banyak. Nah, tiba-tiba setan masuk di situ mengajak ulama dengan lembut tapi penuh tipu daya. Setan mengajak ulama itu dan berkata, "Wahai fulan, kalau engkau ingin banyak pengikutmu, ingin banyak murid-muridmu, maka berhiaslah untuk orang banyak. Perbagus diri engkau di depan orang banyak." Ya, yang tadinya di awal berpakaian yang sederhana, akhirnya dipakailah jubah kebesaran, dipakailah segala sesuatu atribut-atribut keulamaan. Dia berjalan dengan memakai tongkat, yang tadinya berjalan sendiri, akhirnya ingin dikawal. Kemudian lalu setan terus berkata, "Jika engkau tidak berbuat demikian, wahai fulan, maka kata-katamu, ceramah-ceramahmu tidak ada pengaruhnya sama sekali di hati mereka." Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang mendengarkanmu tidak dapat petunjuk dalam kebenaran. Terus ulama ini berusaha disanjung-sanjung oleh setan. Seolah-olah setan ini mendukung si ulama ini untuk menonjolkan diri dengan sifat yang ria, berpenampilan lain dari yang lain agar diterima oleh orang banyak, dapat menikmati segala fasilitas-fasilitas kemegahan, kemewahan. Kemudian dia memperoleh kemuliaan itu dengan memiliki banyak pengikutnya karena penampilannya dan karena ilmunya. Dan tragisnya, si ulama yang malang ini, dia mengira bahwa kalau ia ini berjalan dalam kebaikan, berjalan di dalam kebenaran, padahal ia menjadi binasa dan celaka karena hatinya lemah dan tidak peka dari datangnya godaan setan yang penuh tipu daya di dalam perkara-perkara kebaikan. Nah, adapun kita orang-orang awam ini, orang-orang yang durhaka ini, justru yang lebih baik keadaannya daripada orang-orang yang bodoh mengenai jalan agama. Tetapi ia berkeyakinan bahwa mereka itu termasuk golongan orang-orang yang alim, golongan orang-orang ulama. Karena orang awam itu yang durhaka itu, dia mengakui kelalaian, dia berdosa, lalu ia bertobat dan meminta ampun kepada Allah, selesai. Nah, sedangkan orang-orang yang bodoh dalam agama, ia menduga bahwa ia seorang yang alim dalam agama, yang dengan ilmunya itu ia berkeyakinan dengan perantara dunia ini bisa menyelamatkan dia di negeri akhirat. Kemudian ia tidak bertaubat selamanya dan tidak memohon ampun kepada Allah sampai ia meninggal dunia. Kecuali ulama-ulama yang telah dipelihara hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dijaga oleh ulama-ulama batin dan orang-orang malamatiyah, yang akhirnya mereka lebih menyembunyikan diri agar selamat hatinya daripada penyakit-penyakit hati di dalam dirinya ini. Wallahu